Oke, selamat malam ketemu lagi. Kali ini saya mau bahas soal penyebab printhead rusak. Ya, kalau teman-teman punya printer itu pasti eh, sering kali dengar yang namanya printhead rusak. Printhead ini fungsinya sangat penting karena printer itu cuma punya dua bagian yang paling penting dan sering kali yang terjadi adalah printheadnya itu macet atau clogging atau mampet, ya. Dan juga akhirnya printhead itu jadi rusak. Printhead ini adalah satu alat atau perangkat di dalam printer yang tugasnya adalah menyemprotkan tinta. Oh iya, yang saya bahas kali ini adalah printer inkjet. Ya, printer inkjet yang menggunakan tinta. Apakah itu printer inkjet yang menggunakan cartridge tinta dan juga printer ink tank? Ya, jadi mereka keduanya menggunakan yang namanya printhead. Nah, seringkali printhead itu banyak yang bilang suka rusak. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa? Ya. Nah, sebelum saya mulai pembahasan soal printhead, di postingan sebelumnya itu saya sudah bahas soal jenis-jenis printhead yang ada pada setiap printer. Kalau di Indonesia saat ini printer inkjet atau ink tank itu adalah printer merek Brother, Canon, Epson dan juga HP ya. Nah, kalau teman-teman nanti coba lihat di postingan sebelumnya seperti ini, itu ada penjelasan kira-kira kalau printhead itu bisa buntu atau mampet gara-gara apa, dan juga kalau misalnya printhead itu rusak itu gara-gara siapa, apakah memang terlalu sering dipakai atau mungkin jarang dipakai ya. Dan juga di sini saya bahas jenis atau tipe printhead. Untuk si Epson, ya teman-teman bisa lihat di sini, untuk Epson L series itu printheadnya seperti ini, dia bentuknya lebar dan cukup besar, ya mata printheadnya ada di sini, ini lebar, dan ini tipe printhead model tanam, ya. Jadi printhead ini sistemnya ditanam atau dipasang di dalam printer, jadi tidak bisa dilepas atau dipasang sendiri. Jadi teman-teman harus bawa ke service center, harus dibongkar, baru bisa diganti printheadnya. Dan pergantian printhead ini tidak bisa dilakukan sendiri karena kalau kita bongkar sendiri garansinya pasti void atau batal ya. Dan juga printhead jenis ini istilahnya disebut printhead piezo, ini digunakan oleh printer Epson L series dan juga printer Brother ya. Nah, printhead ini memang tergolong lumayan awet. Ya, banyak yang bilang printhead ini terkenal awet. Memang betul awet kalau dipakai sesuai dengan prosedur. Dipakai sesuai dengan parameter atau standar dari pabrikan, ya. Karena printhead ini kalau sampai rusak, ini harganya mahal, ya sekitar 1,2 sampai 1,5 juta untuk pergantian printhead. Jadi banyak yang bilang kalau printhead ini rusak, lebih baik kita beli printer baru karena percuma kita ganti printhead, garansi cuma mungkin 1 sampai 3 bulan, lebih baik kita beli printer yang baru karena harganya sudah hampir sama dengan kalau kita beli printer baru. Ya, ini jenis printhead pada printer Epson dan juga Brother. Nah, untuk si HP dan Canon itu menggunakan printhead jenis cartridge seperti ini. Dia bentuknya lebih kecil, ada dua, black yang hitam dan juga yang warna. Ya, modelnya seperti ini. Jadi ada black dan juga ada yang color. Nah, model cartridge seperti ini memang seperti pada printer inkjet yang sebelumnya atau pada umumnya. Tapi kalau untuk printer ink tank, mereka tetap menggunakan jenis tipe printhead model cartridge, tapi beda, ya kualitasnya beda, durabilitasnya juga beda. Karena memang untuk printer ink tank atau smart tank, printheadnya ini memang didesain untuk cetak volume yang banyak dan juga dia lebih awet, ya. Jadi peruntukannya itu berbeda. Nah, untuk tipe printhead model cartridge seperti ini bisa dilepas dan dipasang sendiri. Jadi kita nggak perlu ke service center atau biasanya tukang servisnya bisa datang ke rumah, mereka hanya bawa printhead baru, ya bentuknya kecil, tinggal mereka ganti di rumah tanpa harus bongkar unit. Jadi tidak merusak garansi, ya. Dan printhead seperti ini hanya diganti salah satu aja. Jadi kalau misalnya yang black-nya yang error, hanya ganti yang black, begitu juga yang warnanya. Jadi tidak perlu diganti satu set. Makanya kenapa printhead ini harganya lebih murah. Dan saya rasa ini paling murah karena untuk HP itu kurang lebih sekitar 135.000 sampai 150.000 per satuan.
untuk si Canon sekitar 350 sampai 450 ribu per satuan ya, dan hanya diganti salah satu aja. Jadi lebih murah dibandingkan dengan jenis printhead Epson atau Brother. Karena teman-teman bisa lihat untuk si Epson ini printheadnya lebar, besar, dan dia bentuknya ini satu set, ya satu gelondongan begini. Jadi nggak bisa diganti salah satu karena model dan sistemnya itu berbeda. Kalau si HP dan Canon ini modelnya lebih simple, cartridge seperti ini dan bisa diganti salah satu dan bisa dilakukan sendiri. Oke, itu aja sekilas soal beberapa jenis printhead. Jadi kalau untuk HP dan Canon menggunakan printhead cartridge seperti ini, untuk Epson dan Brother menggunakan printhead seperti ini, piezo. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas. Sekarang kita balik lagi soal kenapa printhead itu bisa rusak, ya. Nah, banyak yang menggunakan printer itu kalau nyetak itu karena printer inktank ya. Saya bicara ini soal printer inktank yang memang penggunaan tintanya itu irit banget. Dia pakai sistem tangki tinta ya. Teman-teman kalau cari printer inktank itu pasti tahu. Ini saya kasih contoh kayak begini, printer inktank. Ya, karena ini sistemnya menggunakan tangki tinta, jadi memang dia tintanya irit, super awet dan juga cost cetaknya murah ya. Nah, ini printer-printer inktank ya, inktank original, dan oleh karena itu karena memang tintanya irit, seringkali kita pakai printer ini diforsir untuk cetak ratusan halaman itu dalam waktu yang sekali, dalam waktu singkat. Jadi misalnya kita lagi nggak cetak, kita nggak cetak, bisa mungkin 3-4 hari kita hanya cetak 2-10 lembar, tapi begitu kita ada job pekerjaan cetak atau tugas di kantor, kita langsung cetak 200 sampai 300 lembar itu tanpa istirahat. Nah, sebaiknya kalau teman-teman mau cetak dengan begitu banyak, teman-teman tetap bisa menggunakan printer inktank tapi dikasih jeda, ya dikasih istirahat. Misalnya kita harus cetak 200 lembar, kita bisa cetak dalam beberapa kali proses cetak. Jadi jangan langsung dicetak dengan sekali waktu. Karena printhead ini menggunakan elektrik atau panas ya untuk menyemprotkan tinta. Jadi setiap kali kalau printhead ini bergerak dia mencetak, itu lama-lama dia akan menjadi panas atau overheat. Jadi kalau kelamaan panas, tintanya dia akan menyumbat karena terjadi sumbatan karena printhead terlalu panas. Oleh karena itu kita harus kasih jeda. Misalnya setiap 30 lembar kita kasih istirahat 5 menit. Baru setelah itu kita lanjut lagi, ya. Kalau teman-teman perhatiin nanti kalau misalnya si printer itu mencetak dipaksa terus-terusan tanpa berhenti, kecepatan cetak atau print speed-nya dia akan pelan. Ya, si printer itu juga ada seperti fuse atau screen ya atau sensor yang membaca temperatur dari si printhead. Jadi kalau dia sudah terlalu panas, maka dia akan cooling down. Ya, cooling down itu caranya dengan dia bergeraknya akan lebih pelan. Jadi kecepatan cetaknya itu menjadi lebih pelan. Nah, itu tanda-tanda kalau si printhead-nya itu sudah overheat. Oleh karena itu, kita harus kasih dia jeda istirahat. Ya, itu harusnya bisa dilakukan. Ya, tapi banyak yang nggak tahu, main dihajar aja cetak segitu banyak. Tapi sebaiknya dikasih jeda. Oke? Nah, selanjutnya adalah gara-gara printer jarang dipakai, itu juga bisa membuat si printhead-nya macet atau clogging. Ya, printer yang sudah pernah dipakai dari printer baru kita buka, kita pernah pakai, kita tes, dan setelah itu tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ya, misalnya berbulan-bulan, dan juga misalnya printernya ditinggal di rumah, orangnya pergi, nggak pernah dicetak, nggak pernah di maintenance, nggak pernah di power on. Nah, itu juga bisa menyebabkan printhead macet, ya, atau clogging. Kenapa? Karena ada kotoran atau debu yang menempel pada lubang nozzle. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada lubang-lubang kecil di sini, ya, di mana di sini ada bekas tinta yang keluar, dan jika tidak disemprotkan secara rutin, maka dia akan tertutup dengan debu, kotoran, yang membuat nanti printhead ini pada saat dipakai itu semprotannya nggak sempurna. Itu yang namanya clogging atau macet. Sama juga dengan si printer HP atau Canon yang menggunakan printhead model cartridge ini, ya, printheadnya tuh ada di sini, di bawah sini, ya. Itu dia juga lubangnya sangat-sangat kecil, super mikron. Nah, kalau sampai tersumbat, mampet, ya itu karena kotoran atau debu, atau karena printhead ini tidak sering dipakai atau jarang dipakai. Itu yang menyebabkan
salah satu kenapa printhead itu bisa rusak, ya karena kotoran atau debu. Nah, jadi printer yang terlalu sering dipakai juga bisa menyebabkan printhead cepat aus atau rusak, atau malah kalau printernya jarang dipakai itu juga bisa bikin rusak. Oleh karena itu, kalau memang kita jarang pakai printernya, sebaiknya setiap 2-3 hari sekali kita cetak. Kita cetak 2-3 lembar, full gambar, warna-warni, supaya aliran tintanya lancar. Oke? Nah, yang ketiga adalah kehabisan tinta. Ya, kalau kita tahu, nah, tadi ini adalah printer ink tank. Ya, printer ink tank di sini adalah teman-teman perhatian, di sini ada tangki tinta. Ya, nah tangki tinta ini ada level tinta di bawahnya, ada petunjuk indikator jika kalau memang kondisi tinta sudah sampai mungkin sisa 20%, itu jangan dibiarkan. Sudah harus diisi ulang tintanya, ya. Supaya apa? Supaya tintanya itu, tangki tintanya ini tidak masuk angin. Kalau tangki tintanya ini masuk angin karena tidak ada tinta, dia tidak bisa narik tinta atau tintanya tidak bisa masuk ke selang. Akibatnya suplai tinta ke printheadnya itu menjadi kering atau kosong. Nah, sedangkan tinta itu fungsinya seperti pelumas pada printhead, ya. Jadi kalau kering atau kosong itu menyebabkan printheadnya juga rusak karena dia akan terjadi korslet. Yang tadi seperti yang saya bilang, kalau printhead ini menggunakan listrik atau electricity, ya. Jadi tetap juga kalau sampai kering itu dia akan bisa korslet atau rusak. Nah, selanjutnya adalah printer tidak di maintenance seperti yang tadi saya bilang. Bagian penting dari printer itu adalah printhead, ya, karena printhead itu digunakan untuk mencetak. Tapi gara-gara printheadnya ini rusak, atau misalnya bukan karena hanya sering dipakai mencetak dalam jumlah banyak atau jarang dipakai, tapi juga karena kita terlalu sering mencetak dengan kertas yang terlalu tipis atau tebal. Ya, ini menyebabkan paper jam atau si printernya itu kertasnya macet sehingga dia membuat printhead itu menjadi rusak karena kotoran atau sisa kertas yang menempel di dalam mesin itu menyebabkan terjadi pergesekan dengan si printhead, ya. Dan juga kalau kita sering menggunakan kertas bekas atau lecek, ini juga nggak boleh. Ya, kita boleh pakai kertas bekas, tapi usahakan jangan yang lecek, supaya si kertasnya itu masuknya lurus dan juga tidak menyebabkan paper jam. Ya, dan juga kita bisa posisikan atau simpan atau letakkan printer itu di tempat yang tidak kotor atau tidak berdebu. Kalau memang jarang dipakai, kita bisa tutup, kita bisa berikan cover, dan juga jangan ditaruh di ruangan outdoor yang mungkin banyak debu atau kotoran. Ya, itu yang bisa menyebabkan si printhead itu macet atau clogging. Oke? Nah, yang terakhir adalah seringkali kita menggunakan tinta non-original. Tinta non-original ini adalah tinta palsu. Tinta palsu itu adalah tinta yang menggunakan merek si printer, yang misalnya tinta Epson atau Canon atau HP atau Brother, menggunakan dus kemasan merek tinta original tapi isinya palsu, ya. Atau tinta kompatibel, tinta refurbished, tinta refill atau apapun yang kita nggak tahu kualitas cetak atau kita nggak tahu kualitas tintanya. Ada yang terlalu kental. Ini yang menyebabkan kualitas cetaknya menurun dan juga dia akan menggumpal di nozzle head-nya itu. Ya, jadi printhead-nya itu akan macet atau mampet gara-gara kualitas tinta non-original. Sama kalau kita punya kendaraan, kita isi bensin oplosan. Itu yang akan membuat si karburatornya macet, mampet. Ya, gara-gara bensinnya itu nggak murni. Sama seperti ini, printhead itu adalah karburator tempat untuk menyemprotkan tinta. Jika diisi dengan tinta non-original yang kualitas tintanya itu jelek, ya otomatis dia akan membuat si printheadnya akan buntu. Apalagi setelah kita refill atau kita isi dengan tinta yang non-original, printernya tidak digunakan. Nah, itu dia akan membuat si lubang nozzle atau printheadnya itu akan mampet karena dia akan langsung tintanya itu akan lengket atau mengunci, ya. Nah, itu aja yang saya bisa sharing soal kenapa printhead itu bisa cepat rusak. Yang pasti ada beberapa hal yang bisa teman-teman pelajarin, dan kalau misalnya informasi ini berguna atau ada yang mungkin mau ditambahkan atau dikoreksi, silakan teman-teman bisa komen ya supaya kita sama-sama belajar. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.